Sudirman menjadi sosok yang paling ditunggu kemunculannya di hadapan publik. Sebelum akhirnya kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, banyak spekulasi yang bermunculan terkait Sudirman, di mana Sudirman sempat dianggap mendapat perlakuan istimewa karena dianggap sebagai saksi mahkota. Selain itu, Sudirman juga sempat dianggap sebagai pemicu di mana kesaksiannya menyebabkan akhirnya terseretnya 7 terpidana lainnya sehingga 6 terpidana pun divonis seumur hidup, termasuk Sudirman. Dan tentunya kesaksian Sudirman ini akhirnya seakan berbalik arah karena pada saat kemunculan pertama kalinya secara perdana di sidang peninjauan kembali seakan menjawab rasa penasaran publik yang selama ini ingin mengetahui seperti apa sosok Sudirman. Dan kini yang menjadi pertanyaan adalah dengan kondisi Sudirman yang dianggap mengalami sedikit keterbelakangan, sanggupkah Sudirman akan memberikan kesaksiannya? Dan tentu kesaksian Sudirman menjadi kesaksian yang paling dinantikan oleh publik saat ini. Untuk itu saya ingin langsung menuju ke rumah dari keluarga Sudirman untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sosok dan pribadi dari Sudirman ini. Langsung aja kita ke sana. Dan sekarang saya sudah berada tepat di depan rumah keluarga Sudirman dan sepertinya pintu terbuka. Saya pengen lihat kira-kira ada orang di rumah. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan adik dari Sudirman dan juga ayah ya dari Sudirman, di mana kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ini tentang sebenarnya sosok seperti apa sih Sudirman itu. Boleh ya, Teh? Tadi udah sempat ngobrol juga sama Bapak kan. Teh kan katanya nih, dengar-dengar Teh di sini yang paling deket ya, paling akrab banget sama Sudirman. Boleh diceritain sebenarnya Sudirman tuh orangnya kayak apa sih gitu kan? Sudirman tuh orangnya polos Teh. Dari dulu tuh kan waktu kecil kan suka dibully, makanya dia tuh malas sekolah tuh. Kalau sekolah waktu itu pernah sama Lilis satu kelas, soalnya kan dia nggak naik-naik tuh sekolah tuh nggak naik-naik, terus kayak yang dibully sama teman-temannya suka dilindungi sama Lilis gitu. Terus kalau berangkat sekolah, misalkan bapak nih Sudirman berangkat mas bangun udah siang katanya tuh, udah mandi terus Pak ininya bajunya nggak ada katanya, ternyata diumpetin itu tuh dari malam gitu karena dia nggak mau ke sekolah karena dia tuh suka dibully Teh di sekolahannya. Soalnya dia pendiam sih. Malah Lilis yang sering sering ngelindungin Sudirman. Iya. Terus yang dianggap yang motor tuh Teh ya, sebenarnya Sudirman tuh naik motor aja tuh kayak masih belajaran Teh. Masih pelan banget. Kadang aku yang ngajarin siapa? Sudirman naik motor. Belajar sendiri atau Lilis. Kadang kalau kan jemput Lilis tuh, pernah waktu itu jemput Lilis di SMK Pariwisata tuh. Jemput itu tuh Sudirman yang jemput lama banget Teh. Terus Lilis yang si Sudirman yang nyetir, dia pelan banget Teh. Lilisnya marah kan, pelan pisan sih kata Lilis. Dia masih belajaran tuh. Berarti pas terakhir itu juga sebenarnya masih belajar itu ya bawa motornya ya? Iya masih pelan banget Teh. Kalau dibilang yang motor, saya aja kaget, nggak mungkin anak polos kayak gitu. Terus juga jarang main Teh. Main juga paling jam 10 pulang gitu. Berarti Sudirman ini dekat sama ya kayak Hadi, Jaya, Eka itu dekat atau gimana sih? Kan ini nyangkut bareng-bareng nih soalnya ya. Ini gimana tuh? Yang pas penangkapan sih Sudirman tuh pulang dari Talun, dari kakaknya tuh yang Roni tuh. Terus Sudirman tuh dipanggil sama si Jaya minjem motornya kan di depan tuh. Sudirman minjem motornya katanya tuh. Nunggu kan Sudirman di situ, tiba-tiba ya itu penangkapan kayak gitu. Nungguin Jaya, itu nungguin motor sih. Jadi ya mungkin kena apesnya aja sih. Ternyata malah ini ya tiba-tiba keseret juga.
Tapi boleh diceritain nggak hal yang paling dikangenin dari Sudirman tuh apa? Kan dekat banget nih. Berantem sih teh, suka suka berantem bercanda gitu tuh teh, main kadang sama adik aku ada yang kecil yang bontot tuh, yang kembar tuh, mainnya bertiga itu, Doni, Lili sama Sudirman, suka kangennya ke situ, suka main HP bareng gitu sih, yang kangenin banget, pengen terus suka main bola bareng sama Sudirman tuh. Anaknya mah mainnya tuh sama anak kecil, sama si Arpan gitu. Itu mohon maaf, ini kan katanya Sudirman ada sedikit keterbelakangan gitu ya. Itu emang dari keluarga juga memang udah sempat mengetahui atau merasakan ya kondisi Sudirman memang seperti itu gitu ya. Sebenarnya keterbelakangan sih ini teh lebih ke ke Oon tuh teh. Maksudnya tuh lugu tuh. Jadi pendiam lah istilahnya tuh. Tuh. Anaknya polos, anaknya tuh. Berarti kalau misalnya ngomong atau kayak apa? Misalnya kan lebih nurut kah atau lebih nurut. Jadi kalau misalkan beliin ini, dia nurut teh. Kalau ngobrol juga kalau ditanya aja. Jadi jarang ngobrol gitu tuh, diem aja. Tuh kalau disuruh-suruh mau anaknya tuh nurut, anaknya sih. Lebih ke gampang disuruh-suruh anaknya. Berarti benar-benar kayak lugu gitu ya sebenarnya. Lugu. Nah itu pas ingat nggak terakhir banget tuh sebelum Sudirman akhirnya ketangkep gitu ya. Apa sih Teh Lilis ingat nggak apa sih yang lagi dilakukan atau apa sih percakapan terakhir dengan Sudirman, ingat nggak waktu itu? Waktu itu Lilis masih inget, sampai sekarang masih inget. Dulu tuh waktu mau ngegerebek si Aep, masih ingat Sudirman katanya mau ikut ngegerebek karena si Aep bawa cewek katanya seksi gitu kan, gerebek di situ. Lilis masih inget. Terus ya itulah teh, sedih sih pas tangkap juga saya kaget banget kan. Dikabarin tuh maghrib ya Maya, maghrib katanya Sudirman ditangkap. Salah mas teh mau pingsan kan, ibu juga sampai melongo aja, kasus apa, dikira ditilang teh, nggak taunya jam berapa ya mah dikabarin kasus ini ya Maya. Kaget keluarga tuh, anak lugu kayak gitu kok, nggak mungkin, orang pas malam kejadian kan sama saya lagi di depan teh, lagi mainan HP anak tuh. Makanya tiap hari juga suka berdoa tuh, ya Allah anak nggak bersalah gitu kan. Itu terakhir kata-kata Sudirman ke Lilis itu. Iya, waktu itu juga kan saya tuh nggak bersalah katanya gitu. Lilis baru kan waktu itu kan, Lilis tahu kan saya tuh lagi di mana, lagi sama siapa, sama Lilis gitu. Tapi terakhir nih sebelum akhirnya pas terakhir ketemu Sudirman lagi, pas ngeliat kondisinya gitu, gimana tuh? Tertekan banget sih teh, kelihatannya itu pas waktu di Bancai ya, tertekan banget. Terus pas pindahin ke lapas ya mending gitu, maksudnya tuh udah nggak ada tekanan. Ini tuh pas besok lagi katanya ininya masih ngerasa sakit selama 3 hari tuh, nggak bisa tidur katanya tuh. Kasian. Ngeliat nggak kayak ada trauma gitu? Kelihatan sih teh. Orang kan sempet nyangkanya Sudirman kan dalam tanda kutip istimewain ya, kayak dapat perlakuan istimewa. Katanya kan. Malah ternyata begitu akhirnya Sudirman bisa balik lagi ke lapas itu kan orang jadi ngeliat ternyata Sudirman pun ngalamin itu ya. Iya, katanya ya Sudirman juga waktu itu kan ngobrol sama aku, Man, Diman tuh diapain? Maksudnya Diman bener teh dienakin di sana? Enggak, katanya tuh saya tuh diginiin katanya. Saya ditekan, malah sempat bunuh diri teh, ngomong kayak gitu Sudirman. Iya, ditekan pus banget. Tanya celok. Linglung tuh kosong aja. Pus banget. Tanya celok. Linglung tuh kosong aja. Sekarang mah gemuk alhamdulillah teh. Masih ada ketawa kan pas waktu sidang kan.
Ya terharu sih. 3 kilo katanya. Naik 3 kilo, mungkin nggak ada tekanan juga ya. Terus mau ngungkapin semuanya nanti di persidangan, nantilah Sudirman yang Tapi ada perasaan mau was-was nggak? Karena kan deg-degan ya. Iya, Orang banyak yang kan, bilang. takut kan. Aduh, ini kan Sudirman, ini kan polos banget ya. Nanti dia bisa nggak nih memberikan kesaksian, kan gampang diarahin masalahnya ya. Nah, ada nggak kalau dari keluarga yakin pasti Sudirman bisa nih ngasih kesaksian yang sebenarnya, atau ada kekhawatiran juga nih? Sebenarnya sih dengan ada kondisi ya, Sudirman? dulu ya sebenarnya sih ada teh, dari kita keluarga juga deg-degan kan, maksudnya bukan karena takut. Jadi Sudirman kan dulu kan maksudnya masih maksudnya tuh lugu kayak pelangap-pelong, nggak bisa ngomong kan. Tapi sekarang mah udah yakin karena dia udah bisa udah berani ngelawan, udah berani ngungkapin gitu. Berarti udah nggak mentalnya udah lebih kuat ya. Iya, udah nggak iya. ada kepikiran buat kan tadi sempat dikatain sempat mau bunuh diri ya. Iya, pas di Polda itu. Kasihan sih kadang itu tertekan. Saya juga pas Sudirman hilang juga saya pikiran Sudirman kemana, banyak yang isu gini gitu kan. Ya sedih aja sih. Jadi memang ini sekarang tuh masyarakat atau publik itu benar-benar menanti banget ini, karena memang orang penasaran ya sama sosoknya Sudirman ini seperti apa. Dan tentunya ya kepolosan Sudirman ini akhirnya orang jadi memahami, oh ternyata ada rangkaian peristiwa ya ya semoga nanti bagaimana akhirnya nanti Sudirman bisa bersaksi dengan dengan sejujurnya, dan pastinya mentalnya juga lebih kuat ya sekarang ya, dapat dukungan dari bapak, dari teteh juga. Boleh nyambung lah kalau data kan ditanya sama pedagang kan nyambung. Oh udah mulai ini ya, udah mulai nyambung ya. Kan kalau dulu katanya lebih banyak ngelamun. Iya, lebih banyak diem tuh teh. Maksudnya tuh mungkin tertekan, masih kayak trauma gitu. Pagi-pagi pernah ketemu nih. Ini kan kita udah dapat gambaran yang lebih jelas sekarang ya. Ternyata seorang Sudirman yang begitu polos dan lugunya sampai akhirnya harus mendapatkan tekanan seperti itu yang akhirnya menyeret 7 terpidana berarti ya, termasuk Sudirman sendiri sampai mendapatkan vonis seumur hidup. Tentunya kita semua jadi memahami nih seperti apa kondisi Sudirman yang sebenarnya, dan pastinya kita menantikan kesaksian seperti apa yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Sudirman. Nah mungkin teh aku pengen lihat terakhir yang pas kejadian itu, nanti boleh bareng-bareng ya kita lihat Teteh sama Sudirman di malam kejadian itu. Posisinya di mana ya, biar bisa terang gitu kan. Sebenarnya Sudirman tidak ada sama sekali kan. Di tempat kejadian itu justru lagi main HP di depan. Iya, sama adiknya sendiri gitu ya. Oke, nanti kita langsung ke sana aja ya. Sempat nyangka nggak sih teh waktu itu Sudirman bisa ngalamin hal kayak gini gitu? Nggak nyangka banget sih teh sebenarnya. Masih sedih nggak teteh? Sampai sekarang masih sedih banget ya, apalagi di TikTok FYP-nya Sudirman semua kan ya. Saya nangis teh setiap malam saya nangis. Kepikiran Sudirman. Nih teh pas Sudirman tuh ada di sini teh sama aku. Di sini. Berarti nggak jauh dari rumah sebenarnya ya? Nggak, di sini. Di sini. Aku sama Sudirman duduk di sini. Itu dari jam berapa teh? Dari jam berapa? Ingat nggak terakhir terus masuk ke rumah jam berapa? 9:30 sih. 10 kurang lebihnya jam 10 kurang teh. Jam di 10 sini kurang itu masih duduk di sini sama Sudirman terus main pulang. Iya, berarti kan sebenarnya kalau di jam segitu udah selesai. Maksudnya kalau memang ada ya kita bisa, kalau misalnya memang peristiwa yang disebutkan itu ada, itu anak udah selesai. Tapi ternyata Sudirman justru ada di sini. Ada di sini sama aku di sini. Aku masih ingat soalnya. Waktu itu kondisi di sini rame nggak teh? Ada Rame. orang lalu lalang? Rame sih teh. Kan ada anak yang golongan syahadi itu. Oh iya. Memang lagi kondisinya sebenarnya rame. Kalau di sini banyak nongkrong tuh main gitar teh. Oh. Di sini mah cuman main gitar aja. Oh iya. Nongkrong tuh teh.
Berarti sebenarnya gitu. kalau bisa dibilang tuh ya suasananya banyak ya. Banyak. Orang masih Dulu ramai di sini. Itu juga ya memang lagi waktunya apa tuh orang-orang lagi kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul, iya. Gitu ya. Apalagi malam minggu ya. Iya, malam di sini minggu. suka banget kalau malam minggu tuh, kadang di rumah Lilis, kadang di situ. Dulu kan di situ nggak ada kontrakan kan, di situ belum rumah tanah kosong. Kalau ini tempatnya siapa, Teh? Ingat nggak? Ini belakangnya Bu Nining. Oh, ini belakangnya Bu Iya. Nining yang dikatakan tempat nongkrongnya Hadi dan kawan-kawan itu Di situ Teh, di depan. masih ke depan lagi. Terus pindah ke situ, ke belakang, ke rumahnya Hadi tuh. Sekarang kan udah dijual rumah. Oh, berarti malam itu waktu yang mereka pindah katanya ke Pasren ada lagi nongkrong juga berarti Lili sama Iya, Sudirman di di sini. sini. Mm-mm. Oh, berarti mereka sempat ngelintas juga ya? Iya. Ngelewatin Lili sama Sudirman ya Iya. lagi sini. Oh, jadi berarti terakhir di sini memang hanya bercanda-bercanda sambil main handphone gitu ya? Handphone aja Teh. Berarti Sudirman itu memang teman dekatnya itu sebenarnya Lili sih. Iya. Oh, oke. Apet banget sama Lili sama si Doni. Apet banget. Kehilangan banget berarti ya. Iya, makanya apalagi kan pas waktu sidang pertama Sudirman kan, aduh ya Allah Teh, aku tiap malam nangis. Lihat video Sudirman tuh. Udah mukanya kan polos. Oke. Memang lugu banget sih ya. Jadi memang ternyata di sini setelah 8 tahun berlalu begitu ya. Jadi baru terungkap kalau sebenarnya di malam kejadian itu di mana dinyatakan terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan di 2016 di kota Cirebon. Ternyata Sudirman itu justru sedang berada di sini, tidak jauh dari rumahnya, ya hanya beberapa langkah saja, dan itu sekitar pukul 10 kurang gitu ya, atau setengah 10 lewat, dan ternyata Sudirman itu bersama adik kandungnya sendiri begitu, Teh Lilis ini. Jadi ya ini makanya kenapa semua orang akhirnya menunggu-nunggu begitu ya kesaksian Sudirman, seperti apa nanti dia akan menggambarkan peristiwa di malam kejadian, termasuk pada saat ditangkap begitu ya, dan akhirnya mengajukan peninjauan kembali dan sedang berjuang untuk kebebasannya. Demikian dari Cirebon, Jawa Barat, Francisca Rati dan Indar Mawan Hadade, Jurnalis NTV melaporkan.